Selamat datang kembali di kanal YouTube Arsip Ayah. Di sini, kita akan menggali jejak-jejak sejarah yang menakjubkan dan penuh makna dari masa lalu. Bersama, kita akan menjelajahi peristiwa-peristiwa apik, tokoh-tokoh besar, dan cerita-cerita yang jarang terdengar. Mari kita simak bersama, karena setiap lembaran sejarah memiliki cerita yang menarik untuk diungkap. Pada video ini, kita akan membahas tentang abad ke-8, sebuah era yang penuh dengan perubahan besar dan kemajuan yang mencerminkan dinamika peradaban manusia. Abad ini menjadi saksi dari pergeseran kekuatan dan kebudayaan yang mulai membentuk wajah dunia seperti yang kita kenal hari ini. Di berbagai belahan dunia, kita melihat munculnya ide-ide baru, pola kehidupan sosial yang berkembang, serta interaksi yang semakin intens antara berbagai kelompok masyarakat. Mari kita telusuri bagaimana abad ke-8 menjadi fondasi penting bagi perjalanan sejarah yang terus berlanjut hingga saat ini. Abad ke-8 adalah periode yang mencakup tahun 701 hingga 800 Masehi. Dalam sejarah, abad ini dikenal sebagai masa transisi dan perkembangan di berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam politik, sosial, maupun budaya. Abad ini merupakan bagian dari era yang sering disebut sebagai abad pertengahan awal, di mana berbagai wilayah di dunia mulai mengalami perubahan signifikan yang akan membentuk struktur masyarakat dan peradaban yang berbeda dari sebelumnya. Abad ke-8 menjadi saksi dari berbagai dinamika yang terus berkembang, membawa dunia menuju masa-masa baru dalam sejarah manusia. Terima kasih telah bergabung, dan mari bersama-sama mengeksplorasi makna sejati dari sejarah. Klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan video-video baru yang menginspirasi tentang warisan kita semua. Bersama, kita akan menemukan keajaiban masa lalu yang membentuk masa depan kita. Pada tahun 701, Kode Taihyo diberlakukan di Jepang, menandai akhir periode Asuka. Kode ini adalah reformasi hukum dan administrasi yang mengadopsi elemen dari sistem hukum Tiongkok dan menyesuaikannya dengan kebutuhan Jepang pada masa itu. Wafatnya Khalifah Abdul Malik terjadi pada tahun 705 Masehi. Abdul Malik adalah Khalifah Umayyah yang berpengaruh, dan setelah meninggalnya, posisinya diteruskan oleh putra sulungnya, Al-Walid I. Al-Walid I dikenal sebagai salah satu penguasa yang meneruskan kebijakan ayahnya dan melanjutkan ekspansi serta pembangunan kekhalifahan Umayyah pada zaman itu. Di Tiongkok, penggulingan permaisuri Wu Zetian terjadi pada tahun 705. Wu Zetian yang memerintah sebagai penguasa tunggal Tiongkok dan satu-satunya wanita yang memegang kekuasaan penuh sebagai kaisar dalam sejarah Tiongkok, dipecat dari tahta oleh pejabat-pejabat istana dan dipaksa turun. Setelah penggulingannya, dinasti Tang kembali berkuasa dan pemerintahan dilanjutkan di bawah dinasti Tang dengan Kaisar Xiongzong. Puisi epik Beowulf diperkirakan disusun pada awal abad ini hingga abad ke-10. Meskipun asal-usul tepatnya tidak dapat dipastikan, banyak ahli sepakat bahwa karya ini mungkin ditulis antara tahun 700 dan tahun 1000 Masehi. Puisi ini adalah salah satu karya sastra tertua dalam bahasa Inggris kuno dan memberikan wawasan mendalam tentang masyarakat dan budaya Anglo-Sakson. Pada tahun 705, Kaisar Bizantium Justinianus II dipaksa untuk memberikan gelar kaisar kepada Kaisar Bulgaria Tervel. Selain itu, Bizantium juga mulai membayar upeti tahunan kepada Bulgaria sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakui kekuasaan Tervel dan mengakhiri konflik antara kedua kekaisaran. Keputusan ini mencerminkan kekuatan
yang semakin meningkat dari Bulgaria dan perubahan signifikan dalam hubungan diplomatik antara Bizantium dan Bulgaria pada masa itu. Negara Serbia pertama yang dikenal sebagai Kerajaan Serbia dibentuk pada awal abad ke-8. Pada periode ini, wilayah yang sekarang menjadi Serbia mulai menyusun struktur politik yang lebih terorganisir di bawah pemimpin lokal. Kerajaan Serbia awal ini adalah bagian dari proses pembentukan identitas dan kekuasaan politik yang lebih besar di wilayah Balkan setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur dan pengaruh Bizantium. Antara tahun 708 dan 711, dua peristiwa signifikan terjadi. Pada tahun 708, Bulgaria mengalahkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Justinianus II dalam pertempuran Anchialus, memperkuat kekuasaan Bulgaria di wilayah Balkan. Sementara itu, pada tahun 711, tentara Umayyah Arab yang dipimpin oleh Muhammad bin Qasim menginvasi Sind di India Utara, menandai perluasan kekhalifahan Umayyah ke Asia Selatan. Cerita Jataka Buddha yang merupakan kumpulan kisah tentang kehidupan lampau Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan Arab dengan nama Kalilak dan Damnak. Terjemahan ini dilakukan pada abad ke-8 atau ke-9 oleh seorang penerjemah bernama Ibnu Al-Mukafa. Kalilak dan Damnak adalah versi Arab dari karya tersebut dan menjadi terkenal di dunia Islam serta mempengaruhi literatur cerita binatang di berbagai budaya. Pada tahun 710, Permaisuri Genmi memindahkan ibu kota Jepang ke Heijokyu yang sekarang dikenal sebagai Nara. Perpindahan ibu kota ini menandai dimulainya periode Nara dalam sejarah Jepang. Periode Nara berlangsung hingga tahun 784 dan dikenal sebagai masa penting dalam pengembangan politik, budaya, dan agama di Jepang, termasuk penetapan sistem administratif dan penulisan pertama hukum-hukum negara. Sebuah kisah tentang kehidupan Buddha diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Santo Yohanes dari Damaskus pada abad ke-8. Kisah ini dikenal sebagai Barlaam dan Yosafat dan kemudian disebarluaskan kepada orang Kristen. Barlaam dan Yosafat adalah adaptasi dari kisah Jataka Buddha, di mana Yosafat adalah versi dari Siddhartha Gautama atau Buddha, dan cerita ini menjadi sangat populer dalam tradisi Kristen Timur sebagai alegori spiritual, menggantikan elemen-elemen Buddhis dengan ajaran Kristen. Jauh di benua Amerika, Palenque, salah satu kota Maya yang penting, ditaklukkan oleh Tonina pada sekitar tahun 711 Masehi. Penaklukan ini adalah bagian dari konflik yang lebih besar antara kota-kota Maya yang saling bersaing. Tonina, yang terletak di bagian barat daya Meksiko, berhasil mengalahkan Palenque, mengubah dinamika kekuasaan di wilayah Maya dan menandai periode perubahan politik dan militer di kawasan tersebut. Puncak periode klasik dalam sejarah peradaban Maya pra-Columbus terjadi sekitar abad ke-7 hingga awal abad ke-8 Masehi. Pada periode ini, peradaban Maya mencapai kemajuan yang signifikan dalam bidang arsitektur, astronomi, matematika, dan sistem penulisan. Kota-kota besar seperti Tikal, Palenque, dan Calakmul berkembang pesat dengan pembangunan piramida, kuil, dan observatorium yang mengesankan. Periode ini juga ditandai oleh kemajuan dalam seni dan literatur, termasuk penulisan teks-teks yang mencatat sejarah dan mitos Maya. Setelah mencapai puncaknya, pada abad ini, peradaban Maya klasik mulai mengalami penurunan sekitar akhir abad ke-8 hingga awal abad ke-9 Masehi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk perubahan iklim, deforestasi, konflik internal, dan mungkin juga tekanan dari luar seperti invasi.
Proses penurunan ini tidak bersifat serentak dan bervariasi di berbagai wilayah. Tetapi secara keseluruhan, banyak kota besar Maya di wilayah dataran rendah mengalami kemunduran besar selama periode ini.